Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Pro 2, selamat datang di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Ya teman Pro 2, Jay sudah nggak sendirian nih, sudah kedatangan langsung ustadznya. Dan teman-teman Pro 2 nih, boleh banget loh langsung nanya ke Instagram kita yang bisa kamu sampaikan apa yang pengen kamu tanyakan selama bulan Ramadan ini langsung kepada ustadz kita di sore hari ini. Dan teman Pro 2, acara ini bisa kamu dengarkan langsung di area digital yang bisa teman-teman download di HP kamu, di Play Store maupun di App Store kamu. Sekarang juga di downloadnya dan langsung kamu dengarkan nih Tauladan di sore hari ini bersama dengan Ustadz Wawan Hermawan SPD dengan tema antara Ramadan dan juga medsos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Puasa ke-6 ya Ustadz ya? Puasa ke-6 betul sekali. Masih kuat pastinya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, gimana nih Ustadz prepare sebelum Ustadz menyampaikan menyampaikan tauladannya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Gimana nih satu kunci untuk sukses menjalankan ibadah Ramadan kali ini? Ya, kunci sukses untuk menjalankan ibadah Ramadan kita lihat dari dua sisi ya. Kita lihat dari sisi syariat, dari sisi kalau yang biasa kita biasa dengarkan ya, dari sisi rohani dan jasadiyah ya. Kalau dari sisi rohaninya tentunya keimanan perlu ditingkatkan. Kemudian dari sisi jasmaninya tentunya makan makanan yang sehat dan bergizi tentunya. Oke, teman Pro 2, sambil kamu beraktivitas, ini dia tausiah singkat langsung dari Ustadz Wawan antara Ramadan dan juga medsos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala syari'atal Islam hudal linnas wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita begitu banyak. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita begitu banyak, termasuk diantaranya nikmat yang beberapa waktu belakangan ini kita rasakan, yaitu nikmatnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala, menurunkan nikmat berupa hujan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, kita diturunkan hujan itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berada di atas tuntunannya hingga hari kiamat kelak. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah antara Ramadan dan medsos. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, dan Allah mewajibkan itu. Bahkan puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau yang biasa kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua wa iqamis shalah yaitu mendirikan salat, wa ita'iz zakah menunaikan zakat, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan dan berhaji ke Baitullah kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Dinanti-nantikan oleh segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Karena mengapa mereka menanti-nantikan bulan Ramadan adalah disebabkan karena keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudalin nas, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Inilah salah satu bentuk keistimewaan dari bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini hendaknya kita bersungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana panutan kita, qudwah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam bulan Ramadan beliau lebih semangat lagi daripada bulan-bulan selain Ramadan. Di bulan selain Ramadan beliau sangat bersemangat dalam beribadah. Namun ketika berada di dalam bulan Ramadan beliau lebih bersemangat lagi. Nah, ini tentunya tauladan yang kita ikuti. Demikian pun halnya kita harus senantiasa bersemangat beribadah di dalam bulan Ramadan. Namun tentunya tatkala kita ingin beribadah, bersemangat, mengupayakan semaksimal mungkin ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, tentunya ada kendala atau ada tantangan. Apa itu tantangannya? Salah satu di antara tantangannya adalah sebuah benda yang kecil, ya seukuran telapak tangan kita, yang kemudian diberi nama gadget atau handphone, yang kemudian disingkat menjadi HP, dengan sejumlah platform media sosial yang ada di dalamnya. Yang sebenarnya tidak ada larangan untuk menggunakan media sosial ini, tidak ada larangan sama sekali. Akan tetapi kita dituntut untuk bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Kita dituntut untuk bijak, untuk seproporsional mungkin menyikapi media sosial yang ada, terlebih lagi di bulan yang agung ini. Mengapa? Adalah dikarenakan jangan sampai media sosial tersebut menjadi sebab berkurangnya pahala kita di dalam bulan Ramadan, pahala puasa kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Oleh karenanya janganlah media sosial itu melalaikan kita dari memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan yang agung ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan dalam penggunaan media sosial baik di luar dari bulan Ramadan, lebih-lebih lagi ketika berada di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu hendaknya kita menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita ketahui bahwasanya dengan adanya media sosial ini sangat membantu aktivitas kita, tentu termasuk di dalamnya aktivitas kebaikan-kebaikan kita. Dengan adanya media sosial, maka semakin memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, di antaranya menyambung tali silaturahmi. Mungkin kita berada di sini, orang tua kita berada di luar daerah. Ya, dengan adanya media sosial kita bisa sering-sering menyambung tali silaturahmi dengan menelpon atau yang lain sebagainya. Kemudian juga dengan adanya media sosial kita bisa menyebarkan info donasi kemanusiaan, infak, ya, bersedekah kepada yang membutuhkan, menuntut ilmu, berdakwah dan yang lain sebagainya. Yang mana dengan adanya media sosial ini itu bisa kita manfaatkan menjadi orang yang bermanfaat kepada orang yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa khairun nasi anfa'uhum linnas."
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu hendaknya kita tidak mengupload atau menyebarkan berita dusta. Kita ketahui bahwasanya medsos adalah sarana yang seringkali di dalamnya itu terkadang kita temui berita-berita yang hoaks. Ya, kita dilarang untuk hal itu. Mengupload dan menyebarkan berita dusta selain mendapatkan dosa di sisi Allah, maka pahala dari puasa kita juga bisa menghilang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kerugian yang berada di atas kerugian. Kenapa? Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tidak mendapatkan pahala, malah justru mendapatkan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan dia justru mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan dari puasanya. Allah tidak membutuhkan terhadap lapar dan haus yang dia jalankan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan dusta di sini baik perkataan dusta yang diucapkan dengan lisan ataupun diucapkan dengan tulisan. Ya, karena para ulama membuat sebuah kaidah yang disebut dengan al-kitabu kal khitabi. Hukum tulisan itu sama dengan hukum ucapan lisan. Ya, jadi tulisan, kata-kata yang kita tuangkan ke dalam tulisan itu sama hukumnya dengan kata-kata yang terlontarkan dengan lisan kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sia-sialah kalau demikian keadaannya. Pernahkah kita memikirkan atau pernahkah kita mengalami bahwa kita bekerja keras, bersusah payah melakukan satu pekerjaan, namun ternyata hasil kerja kita itu tidak diimbal, tidak diberikan apa-apa, tidak dihargai, tidak dianggap. Demikian pun halnya, ya. Orang yang berpuasa, dia bersusah payah menahan lapar, menahan haus dari fajar hingga terbenamnya matahari, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus itu saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya dengan bermedsos kita menjauhi konten-konten yang diharamkan oleh Allah. Apa itu konten-konten yang diharamkan oleh Allah? Yaitu yang pertama, konten-konten yang mempertontonkan aurat. Ya, yang ini dapat mengundang syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengantarkan seorang kepada perzinahan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Karena mendekatinya saja kita dilarang, apalagi terjun langsung ke dalam perzinahan yang sesungguhnya, waliyadzubillah. Dan salah satu sarana untuk mendekati perzinahan yaitu tidak bijaknya seseorang dalam penggunaan medsos. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu tidak melalaikan seorang untuk beribadah kepada Allah. Medsos janganlah sampai dia melalaikan diri kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang mampu menghabiskan waktunya berjam-jam ketika berhadapan dengan YouTube, berjam-jam ketika berhadapan dengan Facebook, Instagram, ataupun platform media sosial yang lainnya, akan tetapi ketika membaca Al-Quran, dia tidak mampu walaupun hanya beberapa menit. Ketika membaca Al-Quran, dalam jangka waktu beberapa menit, sudah mulai beralasan. Ya, sebagian orang seperti itu. Sudah mulai beralasan, ngantuklah, lelahlah, ingin beristirahat dululah, nanti dilanjutkan kembali bacaan Qur'annya, tapi ternyata tidak dilanjutkan. Nah, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menekankan sedikit lagi bahwasanya penggunaan media sosial itu dengan berbagai macam aplikasi tidaklah masalah selagi tidak mengantarkan pada perkara yang diharamkan dan melalaikan. Ya, tentunya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang hendaknya kita hindari selain konten-konten yang di mana di situ ditampakkan aurat, konten-konten yang perlu kita hindari juga yaitu tayangan yang mengikis rasa kemanusiaan.
Apa itu tayangan yang mengikis rasa kemanusiaan? Ya diantaranya seperti video-video yang di dalamnya ya ini misalkan ditampilkan di dalam video tersebut orang yang terpeleset, orang yang terjatuh, orang yang terguling, kemudian diberikan backsound tertawa, ya seolah-olah jatuhnya dia, tergulingnya dia, terpelesetnya dia adalah bahan tertawa yang sangat lucu. Padahal harusnya kita prihatin terhadap orang yang terjatuh tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu janganlah medsos ini kita gunakan untuk sebagai lahan untuk menggibah. Ya karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak sukai. Nah, ini janganlah sampai medsos itu dijadikan lahan untuk bergibah, menyebutkan berita-berita ya yang merupakan kejelekan orang lain yang disebutkan. Nah, mendengarkan hadis ini, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu sesuai dengan kenyataan? Tadi kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ghibah itu adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak sukai apabila orang lain mendengarkannya. Nah, sahabat bertanya, bagaimana dengan kalau yang kita sebutkan itu sesuai dengan kenyataan? Maka kata Rasulullah SAW, jika sesuai dengan kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak sesuai dengan kenyataan berarti engkau telah memfitnahnya. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap bahaya lisan yang satu ini. Baik ketika berada di offline ataupun online. Adapun terkait ghibah ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal beberapa perkara yang tidak termasuk ke dalam ghibah. Walaupun kita menyebutkan sebuah kekurangan orang lain, namun dia tidak termasuk ke dalam ghibah. Yaitu misalkan seperti ini. Salah satunya diantaranya kita mengadukan tindak kezaliman orang lain terhadap pihak berwajib. Misalkan kita mengadu kepada polisi, ada orang di sana yang melakukan kejelekan. Ya, ini dia benar melakukan kejelekan. Dia memang benar melakukan keburukan, tapi kita sebutkan kejelekan orang tersebut adalah untuk mencari solusi kepada pihak yang berwajib. Termasuk juga ketika kita bertanya alamat. Ya, bertanya alamat, misalkan kita tanya ke sebuah tempat, kita cari teman kita, di mana rumahnya si Fulan. Kemudian orang-orang di sana bingung, Fulan yang mana? Di sini banyak namanya Fulan. Ya, kemudian kita sebutkanlah itu yang kekurangannya seperti ini. Ya, kita sebutkan kekurangannya bukan bermaksud untuk menggibah, akan tetapi menyebutkan ciri agar orang lain tahu siapa yang kita maksud. Mungkin dan ada beberapa lagi yang lain yang mungkin tidak termasuk ke dalam ghibah. Namun secara umum ghibah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segini dulu yang bisa disampaikan ya. Nanti apabila ada diskusi selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Ya teman Pro 2, itu tadi sudah tausiah singkat yang saya sampaikan bersama Ustadz Wawan Hermawan SPD nih tentang antara Ramadan dan juga medsos. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya langsung bisa juga nih langsung aja DM Instagram RRI Pro 2 Tarakan mengenai seputar Ramadan, boleh banget. Dan langsung aja kita ke pertanyaan yang sudah ada masuk nih dari teman-teman di Instagram RRI Pro 2 Tarakan. Ini ada yang bertanya Karisma nih. Assalamualaikum Ustadz, Gimana nih perasaan Ustadz menyambut Ramadan tahun ini? Ada yang berbeda nggak dari sebelumnya? Ya tentunya jelas ada yang berbeda ya. Kalau setiap tahunnya kita menghadapi sesuatu yang sama, tapi ada juga perbedaannya. Ya namun mungkin untuk perbedaannya tidak begitu signifikan ya. Yang mungkin persamaannya kita sama-sama menyambut puasa dengan sukacita, ya menantikan hal tersebut,
dan perbedaannya mungkin dari sisi ibadah kita berusaha untuk lebih maksimal lagi. Ya, mungkin demikian. Oke, jadi itu buat Krisma ya, semoga pertanyaannya terjawabkan. Kemudian kita ke pertanyaan kedua nih Ustadz. Dari KR.ida. Ustadz, media sosial sering banget nih dipakai buat kajian online atau dakwah digital. Nah, menurut Ustadz nih, cara baru yang positif atau ada tantangan tersendiri? Karena kalau kita pengen tampilkan pahala di sosial media, katanya ini selalu dijadikan sebagai bahan yang kayak cuman pujian aja gitu. Ya, terkait media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah, ini adalah perkara yang sangat baik. Ya, ini karena dengan perkembangan teknologi yang ada di zaman ini, itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya, justru Islam bisa menggunakan media sosial atau perkembangan teknologi tersebut yang positif untuk dijadikan lahan dakwah. Ya, karena bagaimana caranya kita bisa menyampaikan kebaikan yang lebih luas jika tanpa ada maksud saya dengan bermedia sosial, ya, kajian Islam online seperti itu, kita gunakan media sosial, maka ini bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Adapun terkait sekedar menginginkan pujian, ini kembali ke hati masing-masing, ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya benar, jika niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka dia tentu mendapatkan pahala di sisi Allah. Adapun jika niatnya li ghairillah, bukan karena Allah, maka tentu dia akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya benar Ustadz. Jadi karena kan emang kalau sekarang ini apalagi anak muda nih Ustadz ya. Iya. Kalau kayak tindakan-tindakan yang mohon maaf banget nih, tindakan-tindakan yang kayak kurang pantas lah itu aja dipertontonkan di media sosial gitu kan. Kenapa kalau misalnya acara yang positif kayak dakwah apa segala macam, justru harus lebih percaya diri lagi gitu kan untuk menampilkan di sosial media kita. Iya, betul sekali. Dan Ustadz, aku pengen bertanya nih, hukumnya Ustadz kalau mokel terus dibuat instastory, apa tuh hukumnya? Apakah terus ada juga nih Ustadz yang bilang ini bukan berdasarkan komentar-komentar netizen sih Ustadz di sosial media, katanya itu bisa menjadi dosa jariah. Benar nggak sih Ustadz? Kemana ini Ustadz penangannya? Mokel tapi dibuat story. Sebelumnya saya belum begitu paham mokel itu apa. Oh, jadi mokel tuh Ustadz anak-anak, bukan anak-anak sih, orang yang dengan sengaja tuh kayak, yaudah deh kita buka puasa aja gitu. Buka puasanya tuh bukan buka puasa di jam 6 lewat, tapi buka puasanya di siang hari Ustadz gitu. Biasalah yang kayak, tanda kutip tuh yang kayak lifestyle atau kenakalan para remaja lah gitu. Terus dengan PD-nya menampilkan di sosial media, itu pandangannya Ustadz seperti apa nih? Ya, kembali kepada ajaran Islam yang benar. Maka untuk seseorang, kalau terkait tren-tren yang tidak baik seperti ini, tren-tren yang bukan berasal dari Islam, ini mungkin bisa jadi termasuk ke dalam dosa jariyah apabila diikuti oleh orang-orang yang lain. Kita ketahui bahwasanya ini adalah merupakan kesalahan, kekeliruan. Ya. Kenapa menampilkan? Kalau mau misalkan tidak mau puasa ya silakan tidak mau puasa sendiri tanpa harus mendakwakannya dalam tanda kutip kepada orang lain. Ayo kita mengajak kepada orang lain, ayo kita seperti ini. Nah, ini seandainya jikalau dia mengetahui hukum dari puasa, kewajiban dari puasa, kemudian dia langgar saja, dia tidak berpuasa saja, dia tidak menepati kewajibannya saja untuk berpuasa Ramadan, maka ini sudah masuk dosa. Bahkan dia apalagi mengajak orang lain untuk ikut berdosa, maka bisa jadi dia termasuk ke dalam dosa jariyah. Wallahu alam.
Jadi itu udah sejarah Ustadz ya? Bisa jadi, dikarenakan ya ini tergantung kalau dia mengetahui. Kalau dia mengetahui tentang wajibnya berpuasa, kan orang kan tidak bisa dipukul rata. Ya kadang ada orang yang dia cuman ikut-ikutan tanpa mengetahui hukum dari perbuatan tersebut, tanpa mengetahui hukum dari berpuasa misalkan. Kadang-kadang ada orang yang tidak berpuasa itu disebabkan dia tidak mengerti betul ya hukum dari puasa itu. Walaupun kalau di zaman kita sekarang mungkin kurang bisa masuk di akal lah ya, karena hampir tiap Ramadan itu kan para penceramah naik ke atas mimbar untuk mendakwakannya terkait kewajiban berpuasa. Ya, tapi kalau dia mengetahui benar hukum dari berpuasa adalah wajib, kemudian dia langgar, dia tidak berpuasa pada saat Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka dia berdosa. Terlebih lagi apabila mengajak orang lain untuk ikut terjun ke dalam dosa yang dia pertontonkan tersebut. Oke. Kemudian Ustadz, aku pengen nanya nih, kalau di istilah anak muda ini Ustadz, ada yang katanya kayak puasa kita tuh di-banned, jadi Ramadan kita tuh di-banned selama 40 hari ketika melakukan, kalau sekarang kan lifestyle anak-anak muda ini Ustadz yang kayak closingan sebelum Ramadan lah apa segala macam gitu kan, yang minuman yang kayak lifestyle anak muda banget lah. Dan itu gimana nih? Apakah memang di banned 40 hari atau seperti apa nih Tat selama Ramadan? Di banned dalam apa? Ya karena kan artiannya nih banyak yang beropini di sosial media yang kayak kalau kita closingan party sebelum masuki Ramadan itu kita puasanya nggak keterima. Katanya soalnya kita di banned selama 40 hari. Gitu. Terus ada juga yang mengatakan yang penting puasa aja, yang penting niatnya aja. Ini gimana nih Star? Ya, pertama kalau memasuki bulan Ramadan hendaknya kita tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada maksiat. Ya, hendaknya kita berusaha untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah agar disampaikan diri kita kepada bulan Ramadan. Di antara kita tidak ada yang mengetahui ajal, tidak ada yang mengetahui apakah kita dalam kondisi sehat masuk Ramadan ataukah yang lainnya. Hendaknya kita menyambut kedatangan Ramadan itu dengan iman dan berusaha meningkatkan amal soleh kita. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi disebutkan bahwa 40 hari ya di banned gitu ya. Ini saya belum mengetahui terkait dalil yang menyebutkan hal tersebut. Kalau misalkan yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu ada. Ya. Tapi ini dalam konteks pelanggaran yang lain. Ya. Pelanggaran seperti apa tuh Ustaz? Pelanggarannya ya seperti di sini mohon maaf, di sini disebutkan bahwasanya hadis Nabi SAW bahwa orang yang disebutkan tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu adalah orang yang mendatangi dukun. Ya. Dan walaupun hanya sekedar bertanya. Itu udah termasuk perbuatan musyrik lah Ustaz ya? Iya, karena dia meyakini ada orang lain yang mengetahui hal gaib selain daripada Allah. Terus tahu kalau hukumnya nih yang melakukan mohon maaf nih kayak tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan maksiat lah sebelum Ramadan itu seperti apa Ustaz? Ya hendaknya kalau dikatakan hukum tergantung kemaksiatan yang mereka jalankan. Kalau kemaksiatan yang dijalankan adalah kemaksiatan yang tergolong dosa besar, maka dia berdosa besar. Ya, dosa itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil, dan dosa besar itu juga ada bermacam-macam. Dosa besar sendiri bertingkat-tingkat, dosa kecil sendiri juga bermacam-macam. Ya, tergantung dari dosa yang dilakukan. Dan kalau misalnya nih yang lagi juga fenomena sekarang nih di sosial media yang kayak
kalau misalnya kita buka aplikasi TikTok kan apalagi bulan Ramadan ini banyak potongan-potongan ayat yang ditampilkan di video-video. Terus tuh ada caption yang kayak sebarkan ini dapat satu pahala, dua pahala gitulah. Itu tanggapannya gimana nih Ustadz? Apakah memang cuman kayak sekedar menyebarkan potongan-potongan ayat atau hadis gitu kita dapat pahala atau seperti apa? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan satu ayat yang dimaksudkan di sini adalah ayat yang benar-benar kita pahami, maknanya benar-benar kita pahami. Di zaman para sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak semua di antara mereka tuh yang ahli dalam dakwah. Ada di antara mereka yang cuma menyampaikan, benar-benar menyampaikan satu ayat, akan tetapi ayat yang disampaikan itu adalah benar-benar mereka pahami maknanya. Adapun terkait yang menyebarkan menyebarkan potongan-potongan ayat kemudian di caption kemudian silahkan disebarkan di jalan masuk surga. Ya. Kalau terkait masuk surga ya tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Betul. Ya. Betul. Dan itu gimana Ustaz? Apakah memang kita ketika cuma menyebarkan video-video begitu kita dapat pahala atau seperti apa? Tuh kayak cuman sekedar knowledge doang atau seperti apa nih Ustaz? Iya, tergantung kepada niatnya. Kata para ulama al-umuru bimaqasidiha. Ya, perbuatan itu kembali kepada bergantung kepada niatnya. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi kalau tujuan kita menyebarkan, men-share berita-berita atau hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain mendapatkan manfaat, maka itu berpahala. Namun apabila tujuannya tanpa tujuan apa-apa atau bisa jadi untuk terkadang ada yang ingin dianggap sebagai ini agamis ya dan sebagainya. Ini akan dikembalikan kepada niatnya. Kalau niatnya seperti itu, maka Allah juga menghukumi demikian. Tapi kalau niatnya cuman kayak ya udah nih aku pengen dapat pahala cuman dengan cara seperti ini. Iya. Itu boleh juga Ustaz? Iya, boleh. Ya karena sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, kita mau orang lain mendapatkan pelajaran yang baik, ya akan tetapi sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki. Oke nih Ustaz, ada pertanyaan yang masuk lagi nih dari Kak Ramlan. Halo Kak Ramlan. Ustadz, sekarang lagi rame banget nih challenge sedekah online atau doa bareng via live streaming. Nah menurut Ustadz, tren kayak gini nih bisa jadi ladang pahala nggak sih atau seperti apa nih Ustadz? Sedekah online, kalau yang sedekahnya itu pertama yang hendaknya diperhatikan adalah niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tata caranya seperti apa dulu. Ya kalau tata caranya dibenarkan oleh syariat, maka dia bisa bernilai pahala di sisi Allah. Akan tetapi jika tata caranya tidak dibenarkan, maka boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dibenarkan itu seperti apa Ustaz? Yang tidak dibenarkan mungkin yang tidak dibenarkan, kita berbicara yang dibenarkan dulu ya. Okay. Yang dibenarkan itu adalah sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian apabila sedekah online ini seperti apa konsepnya dulu? Kalau dia ada suatu instansi tertentu yang kemudian membuka, ayo bersedekah, nanti sedekahnya ini akan disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Ya, ini boleh. Akan tetapi kalau misalkan dia membuka sedekah online, ayo mari bersedekah, mengajak orang lain untuk bersedekah, akan tetapi hasil dari sedekahnya itu dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka ini tentu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ini nih Ustaz, yang maksudnya Kak Ramlan ini mungkin lebih kayak
banyak orang yang langsung melakukan live di sosial media, baik di Instagram, di Facebook, terus tuh dengan memperlihatkan nih kalau dia bersedekah Oh, itu gitu. apakah termasuk kayak ria atau kayak mana nih Ustadz hukumnya? Ya, kalau ria ini lagi-lagi kita berbicara tentang niat ya. Iya. Karena ria itu karena niat ya ikhlas ini adalah ibadah hati. Ya orang lain tidak bisa melihat walaupun orang menampakkan dirinya dia bersedekah, misalkan di tiap hari Jumatnya itu kan ada pengumuman di masjid sebelum Jumat eh, atas nama telah berinfak sebesar sekian ya atas nama ini. Bukan tidak bisa dinilai bahwa orang tersebut langsung dikatakan sebagai ria. Ya termasuk juga orang-orang yang ada di misalkan kayak YouTuber atau Instagram yang kemudian mendonasikan bersedekah secara online seperti itu, kemudian ditampakkan, kita melihatnya ada dua sisi. Yang pertama boleh jadi dia ingin mengajak orang lain untuk ikut bersedekah, karena sedekah ini butuh. Coba misalkan ada tokoh yang ditokohkan, ada misalkan taruhlah misalkan YouTuber A yang memiliki berbagai macam fans, ya memiliki sekian fans, kemudian dia bersedekah, dia menampakkan sedekahnya, kemudian banyak orang tertarik juga untuk bersedekah, ya kan? Ya, dan ini dikembalikan lagi kepada niat si YouTuber tadi, ya untuk apakah dia benar-benar nih bersedekah karena Allah ataukah ingin mendapatkan pujian atau sekedar ingin menarik simpatik follower itu. Berarti tinggal itu urusannya diri sendiri sama Ya, Allah. ya. Oke. Karena kita tidak bisa mengetahui niatnya seseorang. Betul, Ya, Ustaz, betul. Ini ikhlas atau tidak. Karena hak prerogatifnya Allah yang menilai itu semua. Adapun kita menilai berdasarkan zahirnya saja. Ya, secara zahir kita lihat dia bersedekah, ya kita doakan mudah-mudahan sedekahnya dia ikhlas dan menjadi amal jariyah, menjadi pahala di sisi Allah. Jangan kita lagi mengatakan jangan-jangan dia ria ini, jangan-jangan seperti ini nih, ya. Kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Intinya sudah mau melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu sudah Iya. salah satu tindakan yang harus wajib dicontohi sih kayaknya Ustadz. Iya, betul sekali. Kemudian Ustadz ada lagi masuk pertanyaan berikutnya nih dari Kak Pika. Ustadz, hukumnya tidak menggunakan hijab pada saat bulan Ramadan tapi tetap sholat karena belum dapat menggunakan hijab secara 24 jam. Ya, terkait yang bertanya, saya doakan mudah-mudahan ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk mengenakan hijab dengan sempurna. Adapun terkait pertanyaannya, bagaimana hukumnya jikalau tidak mengenakan hijab selama bulan Ramadan, akan tetapi sholat dan puasa tetap dijalankan? Kalau hukumnya sholatnya, puasanya ini memiliki hukum tersendiri. Adapun hijabnya itu juga memiliki hukum tersendiri. Dia tidak berhijab itu tidak mempengaruhi puasa dan sholatnya. Adapun berhijab ini memiliki hukum tersendiri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk para wanita menutup aurat, baik di luar dari bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Oke, jadi memang kalaupun ada yang teman-teman kita yang mungkin masih belum menggunakan hijab tuh nggak perlu dijudge kali Ustadz ya. Ya, Jadi yang butuhnya ya kita doakan semoga ya mendapatkan kemudahan untuk berhijab. Ya. betul. Ini Ustadz, pertanyaan terakhir nih, cara untuk menghindari tindakan-tindakan tercela pada saat Ramadan, baik berperilaku di sosial media ataupun secara langsung nih. Ya, cara untuk menghindari perilaku maksiat, perilaku tercela pada saat bulan Ramadan, maka yang pertama hendaknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak tilawah Al-Quran.
ya dengan tilawah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari noda-noda yang tentunya membaca Al-Qur'an itu sendiri memiliki manfaat yang begitu banyak. Ya kemudian juga mengintrospeksi diri kita, ya, mengetahui hukum-hukum terkait dosa, ya, amalan-amalan tercela yang apabila dilakukan maka dia akan menyebabkan seorang pelakunya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau saya mau bercerita sedikit ya tentang ada seorang, ya, mungkin saya ambil pengalaman dari istri saya dulu sewaktu masih kuliah, teman Kuliah, teman kelas. apa namanya tuh, sekontrakan itu, ya, itu ada yang dia sudah berkeluarga, kemudian setelah keluarganya itu rukun-rukun saja sebelum mengenal Facebook, akan tapi ketika mengenal Facebook, ya dia kemudian keluarganya menjadi hancur karena ternyata dia stalking mantannya. Ya, stalking mantan. Kemudian stalking mantan dapat, ternyata setelah mengenal Facebook, ya berawal dari maksiat-maksiat kecil seperti itu saja, stalking mantan, ya. Apa dia ngapain sekarang, dia dan seterusnya. Akhirnya rumah tangga pun menjadi korban, ya. Jadi, itu syaitan itu menggiring kita dari perbuatan kecil dulu, ya. Kalau ibaratnya seperti anak tangga, lama-lama kita akan mencapai dosa-dosa yang awalnya kita tidak sadari, waliyadzubillah. Jadi caranya memang harus memang dikuatkan iman. Ya, iman, kuatkan iman, yang tentunya banyak-banyak mempelajari agama, ya, belajar tentang hukum-hukum di dalam agama, ya, belajar bagaimana beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini permasalahan akidah yang di dalamnya itu tercakup rukun iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Kita mengimani bahwasanya ada di antara malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Maka kalau kita meyakini seperti itu, kita akan berusaha untuk tidak terjebak dalam dosa-dosa. Kita mengetahui bahwasanya Allah melihat kita, alimul ghaib wa syahadah. Allah mengetahui perkara yang gaib maupun yang perkara yang nyata. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Wah, kalau saya mengerjakan ini nanti Allah tahu, Allah marah, ya. Ya, kalau yang demikian itu terus kita pelajari, terus kita tingkatkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa terhindar dari maksiat-maksiat yang tentunya dapat menjerumuskan kita pada azab yang pedih. Allahu a'lam. Oke, terakhir Ustadz, sebelum kita pamit di Tauladan, katanya kalau bulan Ramadan itu setan semuanya ini katanya di penjara Ustadz, dikurung, diikat gitu. Tapi kenapa pada saat bulan Ramadan justru godaannya makin berat nih, dari segala arah tuh kayaknya iman ini naik turun. Sebenarnya nih yang dikurung nih setan kah atau memang kitanya nih sebagai memang yang bermasalah seperti apa nih Ustadz? Ya, secara asal dosa yang dilakukan oleh manusia itu berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama, adanya syaitan yang membisikkan kepada kita, ya, untuk berbuat maksiat. Yang pertama adanya adanya syaitan yang membisikkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Yang kedua adanya, ya, karena adanya hawa nafsu, ya. Hawa nafsu ini tidak terbelenggu pada saat puasa, terus ada mengikuti diri manusia. Kemudian yang ketiga yaitu ketidaktahuannya terhadap syariat. Adapun tentang syaitan yang dibelenggu di dalam bulan Ramadan, ada para ulama, di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan yang besar-besarnya saja, ya, yang maksudnya yang tingkatan level-level tingginya saja. Adapun yang yang anak-anak buahnya lah gitu loh, anak-anak buahnya itu masih berjalan, ya. Atau bisa jadi juga kemaksiatan yang dilakukan pada saat Ramadan itu kembali kepada
hawa nafsu dan ketidaktahuan kita terhadap syariat tadi. Ya. Berarti emang hawa nafsu ini Ustadz yang harus dijaga pada saat bulan Ramadan ini. Iya. Kata seorang sahabat, "Idza sumta falyasum sam'uk wa lisanuk wa basharuk." Kalau engkau berpuasa, maka puasakan juga itu telinga. Ya, puasakan juga itu mata, puasakan juga lisanmu, ya. Seperti itu. Oke, Ustadz, satu kata atau satu kalimat atau satu ayat mungkin menjadi motivasi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan di sore hari ini tentang bagaimana biar teman-teman Pro 2 semuanya nih yang lagi mendengarkan bisa untuk kusuk menjalankan di Ramadannya dengan usaha yang betul-betul effort nih, Ustadz. Ya. Bismillah, kami menasihatkan kepada diri pribadi dan juga kepada para pemirsa semuanya, mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Namun tentu kita hendaknya lebih maksimal berusaha, ya, memfokuskan diri kita belajar memperdalam ilmu agama, kemudian ya beriman dengan cara iman yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dan iman yang benar ini bisa kita dapatkan melalui majelis-majelis ilmu atau pembelajaran di dalam pembelajaran agama. Ya, kemudian setelah kita dapatkan ilmunya, kita berusaha mengamalkannya, kemudian setelah mengamalkannya juga kita berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke teman Pro 2, itu tadi tausiah yang sudah disampaikan bersama Ustadz Wawan Hermawan SPD, dan tausiah tadi ini sangat membuka pikiran kita semuanya. Jadi buat teman-teman yang ada rencananya pengen mokel, jangan mokel-mokel lagi lah pokoknya, oke? Fokus ibadahnya, karena ini cuma 30 hari selama setahun teman Pro 2. Lakukan Ramadan sebaik mungkin. Dan teman-teman berdua habis dengerin tausiah tauladan ini, semoga teman-teman ibadahnya makin kusuk semuanya. Dan terima kasih juga buat Ustadz Mawan yang telah hadir untuk memberikan tausiah kepada teman-teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, sekian tauladan bersama Ustadz Mawan dan juga Jay. Tapi kamu masih di Sore Ceria bareng aku sampai di jam 8 malam. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.